adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tauhid adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Karena tauhidlah Allah menciptakan kita. Karena tauhidlah Allah mengutus para utusannya. Karena tauhidlah Allah menurunkan kitab-kitabnya, termasuk Al-Quran. Maka tauhid menentukan nasib kita. Apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka? Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, yakni dia beribadah hanya kepada Allah saja, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menduakan Allah, menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Oleh karenanya, ingat dalam hadis Utsman bin Affan tadi, ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang kunci keselamatan. Jawaban Nabi adalah, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi faraddaha kana lahu najah." Siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, sayang dia menolaknya. Kalimat apa yang ditawarkan oleh Nabi kepada pamannya Abu Talib? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di mana di detik-detik sebelum Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW bersemangat untuk mendakwahinya, mengajaknya, menggandengnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menawarkan kepadanya, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimah uhaju laka biha indallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku jadikan sebagai alasan untuk membelamu di akhirat kelak. Tapi sayang, Abu Talib lebih mempertahankan agamanya, agama nenek moyangnya, ya, sehingga dia tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang menerima kalimat tersebut, kana lahu najah, itu akan menjadi kunci keselamatannya di akhirat. Maka tauhid, ma'asyiral muslimin, penting untuk kita tanamkan dalam diri kita. Perlu kita rawat sampai akhir nafas kita. Bagaimana caranya? Setidaknya 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas tauhid. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikuatkan di atas tauhid, supaya kita diberi ketegaran di atas tauhid, supaya kita dimatikan oleh Allah di atas tauhid. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya ahli tauhid, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau itu Nabi Ibrahim yang sangat kuat tauhidnya, tetap khawatir dari kesyirikan, lantas bagaimana dengan kita? Yang kedua, terus menuntut ilmu, mempelajari tauhid, tidak pernah berhenti sampai akhir hidup kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Maka terus belajar tauhid, belajar akidah, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan sampai Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Surat Al-Hijr ayat 99. Yang ketiga,
di antara kiat agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas tauhid, membaca kisah-kisah sejarah para nabi, para salaf, para ulama-ulama dahulu, bagaimana mereka kokoh, kuat, istiqamah di atas tauhid walaupun diuji dengan berbagai macam ujian-ujian dan cobaan. Lihat Khabbab ibn al-Arad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disetrika punggungnya, tapi beliau tetap tegar di atas Islam. Lihat Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir, yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak sampai tembus ke farjinya. Lihat Bilal yang dijemur, dipanaskan di padang pasir dengan baju besi, tapi beliau tetap tegar di atas Islam. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara, dicambuk, mempertahankan akidah. Lihat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau sampai dicabut kuku-kukunya, disiksa, tapi beliau tetap bertahan di atas akidah yang mulia. Semua ini ma'asyiral muslimin bisa mengokohkan keimanan kita, tauhid kita, karena cobaan yang menyapa kita belum seberapa dibandingkan cobaan yang menimpa mereka.